Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita hingga kita dapat berkumpul bersama di salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardhu salat maghrib, kemudian menyambungnya dengan majelis talabul ilmi syar'i. Semoga langkah kita menuju masjid ini diridhai oleh Allah dan semoga menjadi salah satu pemberat mizan hasanat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah nantinya kita dipisahkan oleh Allah dari majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kita dan masing-masing kita diberi bekal oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin, Allahumma amin. Menyambung dari pembahasan kita yang lalu, setelah kita berlama-lama dalam pembahasan hadis yang ke-23, yaitu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardahu, dalam hadis qudsi yang sangat panjang. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 temanya secara umum tentang fadilat zikir ataupun keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Arba'in Nawawiyahnya pada hadis yang ke-25 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Nabi Agung yang telah meriwayatkan hadis sebelum ini, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dia mengatakan bahwa di sana ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi SAW sembari berkata, menyebut kepada Nabi SAW sembari berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita, orang-orang yang mempunyai kelapangan ekonomi dan rezeki di antara kita telah mendahului kita semuanya dengan memborong pahala yang banyak. Orang-orang kaya telah mendahului kita semuanya dengan memborong pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan mereka bersama itu bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka, di mana kami tidak mampu untuk berbuat itu. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya yang dimaksud para sahabat yang mengeluh mengatakan kepada Nabi SAW kata-kata ini adalah mereka-mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi padanya keterbatasan ekonomi, kalangan sahabat-sahabat yang miskin, kalangan sahabat-sahabat yang fakir. Beliau semuanya mengeluhkan ke Nabi SAW bahwasanya saudara-saudari kita kaum muslimin yang bersama kita telah diberi oleh Allah dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu tidak diberikan kepada kami. Akibatnya mereka memborong pahala yang banyak. Mereka memborong pahala yang sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini kita menyebut hadisnya dulu ya, teks hadisnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian
sarana sedekah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian sarana sedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih yang Anda sebutkan, subhanallah, 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 itu setiap satu kali tasbihnya senilai sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir yang Anda sebut Allahu Akbar itu juga senilai sedekah. Dan setiap tahmid, pujian kepada Allah, alhamdulillah, yang Anda ucapkan itu juga senilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil juga bernilai sedekah, atau berfungsi, maaf, bukan nilai, berfungsi sedekah. Wa amrun bima'rufin sedekah, dan perintah kepada yang ma'ruf juga berfungsi sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, an munkarin sedekah. Begitu juga mencegah dari hal yang mungkar juga merupakan sedekah. Wa fi budhi ahadikum, bahkan dalam seorang di antara kalian menjimai istrinya, dalam seorang di antara kalian menjimai istrinya, menggauli istrinya, sedekah, juga menjadi sedekah. Lalu mereka berkata, ini kok ada komen, nanti dulu, jangan komen sekarang, Pak. Lalu mereka berkata, bertanya lagi ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, masa salah seorang di antara kita mengqadha syahwatnya? Masa salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya, kemudian dia dengan perbuatan itu mendapat sedekah? Maksudnya berjima untuk menyalurkan kebutuhan hajatnya, syahwatnya. Apakah dalam perbuatan itu juga ada sedekahnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Bagaimana menurut kalian bila mana dia meletakkan hajatnya tadi atau melakukan qadha hajatnya tadi pada jalur dan jalan yang haram, bukankah dia dengan perbuatannya akan mendapat dosa? Bukankah dia harus menanggung dosa dengan perbuatannya? Jadi kalau ada seorang muslim mengqadha hajatnya tidak sesuai dengan aturan syar'i, mengqadha hajat dengan zina, mengqadha hajat dengan perbuatan kaum lut, mengqadha hajat dengan cara apapun juga yang tidak ada aturan syariatnya, bukankah perbuatan itu mendatangkan dosa, menyebabkan dosa atas sang pelaku? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga bila mana dia meletakkan, maksudnya meletakkan hajatnya tadi atau qadha hajatnya tadi pada jalur yang halal, kana lahu ajrun, apa yang dilakukan itu akan berubah baginya sebagai sarana pahala atau mendatangkan pahala. Alhamdulillah, saya kira hadisnya juga sudah cukup populer, ya. Bapak dan ibu-ibu sudah sering dengar hadis ini, ya. Mari kita sedikit mengkaji hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bahwasanya yang pertama, sahabat-sahabat Nabi itu yang kita dapati dari hadis ini, ya, isyaratnya hadis ini, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua golongan. Satu, ada yang kaya, dan yang kedua ada yang miskin. Maka siapapun di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah jadi miskin, jangan gersulo. Saya dan Anda tidak lebih baik daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu, yang hidup bersama Nabi sekitar 4 tahun, tidak berpisah dengan Nabi kecuali dalam keadaan lapar. Beberapa kali mau pingsan, mukanya pucet-pucet dari kurang makan. Berpisah dengan Nabi hanya untuk mencari kebutuhan makan, dan kalau makan yang penting sulbinya bisa tegak.
Bukan sampai gelegean sampai kekenyangan, tidak, apalagi sampai mubadir naudzubillah tadi. Enggak, dia tidak berpisah dengan Nabi, tidak ingin untuk berpisah dengan Rasulullah, untuk beristifadah dan mempelajari segalanya dari baginda Rasulullah SAW, baik dari perbuatan Nabi maupun perkataan Nabi maupun putusan-putusan Nabi maupun kejadian apapun yang terjadi pada Rasulullah SAW atau di Madinah. Betul-betul dibidik oleh Abu Hurairah dari yang kecil sampai yang besar. Untuk itu semuanya beliau rela untuk menjadi orang fakir, orang miskin, sampai kurang-kurang makannya, sampai kehidupannya itu bikin pusing orang banyak. Setelahnya nih kita ini, loh kok bisa? Apa nggak ada Utsman bin Affan toh? Apa nggak ada Abdurrahman bin Auf toh? Apa nggak ada orang-orang saudagar? Apa nggak ada Abu Bakar toh? Orang kaya loh Abu Bakar. Apa nggak ada Umar bin Khattab toh? Juga orang kaya. Apa nggak ada Zubair bin Al-Awwam toh? Kaya raya itu, orang kaya raya. Apa nggak ada orang-orang kaya dari Ansor? Kenapa kok sampai Abu Hurairah itu hidup bersama mereka sampai bertahun-tahun? Keadaannya begitu. Atau minimal telah terjadi pada Abu Hurairah keadaan yang seperti itu. Dan siapa di antara kita yang nggak kenal Abu Hurairah? Kalau Abu Hurairah dikenal hari ini, maka dulu beliau lebih terkenal. Beliau lebih terkenal. Hidup di Madinah, Ahlul Madinah nyaris tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Karena setiap kali ke masjid mereka bakal ketemu dengan Ahlus Suffah. Salah satunya siapa? Abu Hurairah. Kenapa beliau tinggal di Suffah? Suffah itu artinya seperti terasnya masjid itu. Seperti terasnya Masjid Nabawi, tinggalnya tuh di situ. Kenapa? Karena nggak punya rumah, baik rumah pribadi yang ditinggali oleh beliau, hak milik SHM atau PMI, Perumahan Mertua Indah, ya, tidak juga. Lalu tinggalnya di mana? Ya di situ, di Sufah itu. Makanya setiap yang datang ke masjid masih ketemu dengan Abu Hurairah, populer lah dia. Tidak pernah meninggalkan masjid, tidak pernah meninggalkan Nabi. Kapan dan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada, pasti beliau berusaha untuk selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya adopsi ilmu, serap ilmu. Dia tidak tersibukkan maupun tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia. Nah ini yang seperti ini memang kader-kader ya. Kader-kader untuk ilmu, kader-kader untuk fikih di dalam agama, kader-kader untuk nukil ilmu kepada umat, yang akibatnya gara-gara perbuatan yang seperti ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu hanya hidup bersama Nabi sekitar 3 sampai 4 tahun, menjadi pecah rekor dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW separuhnya dari apa yang diriwayatkan oleh beliau. Nyaris tidak ada, separuhnya saja itu nggak ada. Apalagi jumlah total yang diriwayatkan oleh beliau sampai 5.000, lebih hampir 6.000 hadis Nabi SAW. Semuanya teriwayat dari Abu Hurairah. Ya, paling banter cuma 2.600 sekian. Yang berikutnya itu yaitu Abdullah ibnu kalau nggak Abdullah ibnu Abbas, ya. Kalau nggak Abdullah ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Periwayatan mereka mendekati periwayatannya Abu Hurairah sekitar setengahnya. Padahal hidup mereka bersama Nabi sekian lama. Bukan artinya kemudian Abu Hurairah itu serampangan dan sembarangan dalam meriwayatkan hadis. Tidak. Orang yang paling takut dalam meriwayatkan hadis itu ya para sahabat. Paling takut. Kenapa takut? Takut kalau sampai mereka itu merubah teks. Takut kalau menukil kepada umat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi maupun yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling takut. Kenapa? Karena ada ancamannya. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang berani meriwayatkan kata-kata dariku tidak seperti apa yang kuucapkan, hendaknya dia itu
booking tempat di neraka. Hendaknya dia itu bertempat atau booking tempat di neraka. Yang kepingin booking tempat di neraka ya silahkan untuk menipu dan dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah hadis itu mengatakan seperti itu. Sedangkan manusia yang pertama kali meriwayatkan hadis dari Nabi ya para sahabat. Dan yang paling faham dengan arti hadis ini maupun hadis-hadis yang seperti ini adalah para sahabat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis-hadis yang sekitar inilah. Intinya siapa yang berani-berani meriwayatkan atas nama Nabi segala apapun juga yang tidak benar periwayatan itu kepada Nabi, ancamannya dia bakal menjadi penghuni api neraka. Bahkan sampai sebagian ulama menganggap siapa yang berani berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, maka dia keluar dari lingkup Islam, sudah bukan muslim lagi. Keimanannya itu copot dari dirinya kalau dia berani terang-terangan. Sedangkan dia tahu adanya hadis ini, dan hadis ini petunjuknya adalah menerangkan siapa yang berani untuk berdusta atas nama Nabi bakal menjadi penghuni neraka. Zahirnya tidak ada jalan keluar karena dia merubah agama. Orang yang berani-berani menukil atas nama Nabi SAW ini merubah aturan dari aturan-aturan dan ketetapan dari ketetapan agama. Sebab dusta atas nama Nabi itu tidak seperti dusta atas nama orang lain. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sendiri. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya dusta atas namaku tidak sama sekali seperti dusta atas nama siapapun juga. Iya dong. Orang kalau mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslim deh, itu pasti fokus dengan perhatiannya, dengan pendengarannya. Bahkan sebagian orang yang bukan muslim pun kalau mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka-mereka yang faham, mereka-mereka yang mempunyai semangat pengetahuan dan ilmu yang tinggi, itu mereka mendengarkan dengan baik, berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu itu menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak keluar dari masjid dan tidak menjauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, maka beliau akan berusaha untuk bersama dengan beliau. Nah, demi ini semuanya beliau rela untuk meninggalkan urusan-urusan dunia. Gak apa-apa saya fakir, gak apa-apa saya kepepet, gak apa-apa saya butuh, gak apa-apa. Saudara-saudara saya di Ansor, orang-orang Ansor, mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka. Saudara-saudara saya dari golongan muhajirin, para muhajirin yang hijrah dari Mekah, dari negeri-negeri manapun juga sibuk di pasar-pasar Madinah untuk bisnis. Sedangkan saya bisnis nggak punya modal, kebun juga nggak punya. Akhirnya ya saya sudah duduk aja di masjid. Duduk saja di masjid. Sedangkan ketika saya duduk di masjid, saya di sana mendapatkan sesuatu ganti dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa? Saya menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh mereka, dan saya mendengar apa yang tidak didengar oleh mereka, dan saya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mereka, dan saya hafal dari Nabi apa yang tidak dihafal oleh mereka. Apalagi suatu hari Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, siapa yang mau untuk membentangkan pakaiannya di sini, lalu saya berkata suatu kata, kemudian pakaian itu ditutup lalu dikenakannya, niscaya dia tidak akan lupa. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah yang mengeluh ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sebetulnya saya itu banyak mendengar hadis dari baginda Nabi, tapi saya banyak lupa. Tapi saya banyak lupa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ubsut ridak, bentangkan itu selendangmu. Lalu Rasulullah SAW berdoa, lalu menyaut begini. Kemudian Rasulullah memerintahkan, dumma ilaika thawbak,
tutup kemudian tutup pakaiannya kemudian kenakan. Kata beliau, begitu saya mengenakan selendang saya, tidak lagi saya lupa apapun yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Ini karamah, betul-betul karamah. Ya. Akibatnya beliau jadi ingat apa yang diserap dari Nabi SAW yang tidak diingat oleh para sahabat. La Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala ini, wala itu. Semuanya radhiyallahu anhum lupa beberapa hal, sedangkan yang dicatat oleh Allah untuk kuat hafalannya justru siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu. Tetapi ya tumbalnya kudu miskin. Tumbalnya dia harus siap untuk fokus. Harus siap untuk meninggalkan segalanya. Bagaimanapun kesibukannya dia dengan dunia, pasti akan mengambil bagian tertentu dari fokusnya. Karena namanya orang belajar, orang kuliah, kalau kemudian dari fokusnya itu terbelah, akibatnya dia tidak akan bisa mengambil maksimal apa yang bisa diserap, tidak akan bisa maksimal dalam menyerap manfaat. Ketika beliau mampu untuk meninggalkan segalanya, dan bahkan tadi saya katakan sampai lapar-lapar, sampai pucat-pucat, bahkan kadang-kadang sampai pingsan, Pak, pingsan, hilang kesadarannya itu gara-gara apa? Luwe, gara-gara kelaparan. Menghadiri majelisnya Nabi SAW atau mengikuti Nabi sedang pergi ke sana dikuntit sama beliau, pergi ke sini diikuti sama beliau. Ada kejadian apapun kemudian beliau bertanya-tanya, tadi saya sedang pergi ke toilet atau pergi keluar, apa ya yang terjadi pada Rasulullah SAW tadi ketika saya tinggal sebentar tadi? Oh, kejadiannya gini, semuanya disimpan oleh beliau, dikejar oleh beliau dan dihafal oleh beliau. Ya wajar, akibatnya setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Dzar dengan banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau merasa bahwasanya ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya itu wajib untuk disebarkan dan wajib untuk ditebarkan kepada kalangan halayak kaum muslimin seluas-luasnya, bahkan muslimin maupun selain muslimin. Wajib untuk disebarkan oleh beliau. Akibatnya kemudian disebar. Tetapi kata beliau, saya diberi oleh Allah dua bejana ilmu. Saya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dua bejana ilmu atau dua wadah ilmu. Salah satu dari keduanya telah saya sebarkan, kata beliau. Semua ilmu yang ada di wadah pertama itu sudah saya sebar. Apa itu ilmunya? Yang saya adopsi, yang saya serap, saya ambil, saya istifadai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sebar terus sebanyak-banyaknya. Tetapi wadah yang kedua ini, kata beliau, lau bathastuhu laquti'a hadzal hulqum hadzal bul'um. Andai kata saya sebar bagian yang kedua ini atau wadah yang kedua ini, niscaya kerongkongan saya ini putus. Niscaya kerongkongan saya bakal putus. Kenapa? Ini dia. Kerongkongannya bakal putus ini apa? Maksudnya beliau bisa jadi dibunuh. Maksudnya adalah beliau kalau sampai terang-terangan menyebarkan ilmu itu akan terbunuh ya. Atau beliau akan mendapati cobaan-cobaan yang berat. Baik, ini pembicaraannya agak panjang masalah ini. Ya, kita kembali saja bahwasanya dari sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada di antara mereka yang kaya raya, ada orang-orang yang berkecukupan, tetapi juga ada orang yang fakir. Maka dari itu tidak layak kita yang sekarang ini sedang mendapatkan cobaan dari Allah, hidupnya susah, ekonominya mepet, sudah berusaha untuk mencari rezeki, berusaha cari yang halal-halal, akibatnya sulit bagi dia untuk dia mendapatkan banyak harta sebagaimana yang didapati oleh orang lain. Andai kata dia mau untuk mencari jalan yang tidak halal, makan riba, riswah, apa lagi Pak? Ngerampok, maling, korupsi, ya, maling resmi dan lain sebagainya. Wah, itu bisa dapat 300 apa? Bukan toh.
dapat gunung. Bisa dapat banyak sekali. Tetapi dia tidak mau. Kenapa? Dia merasa kalau dirinya ciptaannya Allah, dia merasa kalau Allah Tuhannya, dia merasa kalau Muhammad SAW adalah nabinya, dia mengaku bahasanya Islam adalah agamanya, syariat ajaran agamanya adalah aturan hidupnya, mengatur dia di segala lini kehidupannya, termasuk untuk mencari rezeki. Tidak halal bagi dia untuk kemudian dia mengambil dari rezeki-rezeki yang syubhat, apalagi rezeki yang haram, apalagi rezeki yang haram. Baik. Maka dari itu sebagian dari kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah miskin. Lah ketika kita sudah mencari yang halal, Pak ya, Bu, sudah berusaha untuk mencari yang halal, sudah meminta kepada Allah, lalu berusaha dengan cara yang baik, bahkan sampai sulit kita dalam menghimpun harta itu ya, mengumpulkan harta, mencari dan mengumpulkan harta sampai sulit, kemudian ditakdirkan oleh Allah kita ini kepepet. Tetapi kan sekepepet-kepepetnya kita itu alhamdulillah, makan pagi ngopi subuh, makan pagi nasi, kemudian nanti jam 10 nyemil, kemudian nanti siangnya masih makan siang pakai lauk, kemudian sore masih ngopi lagi pakai cemilan, kemudian maghrib atau isya makan malam lagi pakai lauk, kemudian nanti kalau malam-malam nggak tahu ngapain ya, kalau duduk ngerumpi ini dan itu atau nonton televisi dan lain sebagainya mungkin, atau sibuk dengan yang lain, pasti ada sesuatu di pinggirnya, ngisi pengajian juga ada ininya ya. Terus-terusan alhamdulillah, ini yang fakir di antara kita dan yang miskin di antara kita alhamdulillah masih ada sesuatu yang mencukupkan bagi dirinya untuk dia itu bisa hidup dengan layak. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah kepepet dalam hal rezekinya, hendaknya dia sabar dan tetap istiqomah untuk tidak memakan dari harta kecuali yang halal-halal dan yang jelas-jelas, bukan yang syubhat apalagi yang haram. Satu ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, orang-orang yang kaya raya atau orang-orang yang berkecukupan secara ekonomi ya. Itu juga ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga ada dan sekarang juga ada lah. Kalau ini kita tidak perlu untuk berbicara panjang lebar, cuman satu saja. Kita kalau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai lupa kalau rezeki itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kewajiban kita saat itu adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai sarana untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk manfaat pribadi dan keluarga, begitu juga untuk manfaat dan maslahat kaum muslimin secara umum. Maka hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk hal terbaik dan maslahat di dunia maupun kelak di akhirat. Baik, ini yang kedua, faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi yang datang dan mengeluh kepada Nabi bahwasannya mereka terdahului oleh orang-orang kaya dalam suatu perlombaan praktek ibadah mencari ridhonya Allah dan menghimpun pahala. Ini seolah menjadi suatu perlombaan bagi mereka. Tidak ingin salah seorang di antara mereka itu kok kurang dalam praktek ibadahnya. Meskipun ini nggak semua ya, dari sahabat Nabi SAW nggak semuanya begitu. Tetapi real perawi hadis ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardahu mengisahkan itu kepada kita. Adanya orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW mengeluh, kami ini sedang dalam arena perlombaan. Kita semuanya peserta lomba di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya dan sekualitasnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan yang lebih kepada beberapa orang di antara kita, sedangkan kita tidak mempunyai kelebihan tersebut. Akibatnya dalam kami berlomba, ya kami kesulitan, tidak bisa untuk mengejar saudara-saudari kami tersebut. Bukan kemudian mereka itu hasad dan dengki dengan saudara-saudarinya, tetapi yang terjadi pada mereka adalah ghibthah. Kalau sampai kemudian saya
didahului oleh teman saya dalam praktek beribadah, dia lebih kuat daripada saya. Lalu saya ingin untuk menjadi seperti dia dan berupaya untuk menjadi seperti dia, itu namanya ghibtah. Itu hasad juga, tetapi hasad yang baik. Sedang hasad yang jelek kalau saya mengingini seperti apa yang telah terjadi pada saudara saya itu, saya bisa berbuat seperti apa yang diperbuat dan dijalankan oleh saudara saya tersebut. Sedangkan saya berusaha untuk jegal, saya jegal dia, atau saya berbuat sesuatu di mana dia dengan perbuatan saya akan jatuh. Akibatnya dia tidak mampu lagi untuk berbuat perbuatan tersebut. Lalu saya bisa mendahului orang tersebut. Nah, yang seperti ini namanya hasad. Ini yang dilarang. Ghibtah itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi di kalangan sahabat Nabi. Nah, yang terjadi saat ini juga ghibtah. Mereka mengeluh ke Rasulullah SAW, maksudnya mengeluh ingin menjadi seperti orang-orang tersebut, gitu. Ingin menjadi orang-orang seperti orang-orang tersebut. Semangat dalam beribadah, tetapi dari sisi materinya, dari sisi kekayaan hartanya, mereka juga punya suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Siapa sing rak pengen, Pak? Semangat ibadah, ibadahnya banyak, berkualitas, hidup di suatu komunitas yang kalau ngelihat kanan, ngelihat kiri itu semuanya orang beribadah, orang semangat untuk melakukan taat. Di sepanjang tahun itu munggu Ramadan, ya, bukan di cuma Ramadan saja, tidak, di sepanjang tahun hidupnya seperti itu terus. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhidup di kalangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah mereka beribadah dengan seperti itu, dengan sekuat itu, ingin juga sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudari mereka, kelapangan rezeki, sehingga kalau nanti mereka diberi oleh Allah kelapangan rezeki seperti orang-orang kaya, niscaya mereka akan berusaha untuk menggunakan kekayaannya sebagai sarana ibadah yang lebih kuat lagi. Subhanallah. Ini yang ada di benak-benaknya mereka, dan ini yang ada di hati-hatinya mereka. Maka dari itu kemudian mereka dibalik oleh Allah dari suatu komunitas jahiliyah, dari suatu kaum jahiliyah, sebodoh-bodohnya dalam berpikir bodoh, dalam keyakinan bodoh, dalam maklumat bodoh, dalam banyak hal mereka itu bodoh, kemudian dirubah oleh Allah hanya dalam 23 tahun menjadi suatu generasi kiblat kaum muslimin sampai hari kiamat selain Rafidhah loh ya. Saya nggak bicara di Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah nggak ada urusan kita dengan mereka. Kalau mereka justru malah mencela-cela para sahabat. Malah mencela-cela sahabat Nabi, bahkan sebagian mereka malah mengkafirkannya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tanya kepada Yahudi, orang yang paling baik di antara kalian itu siapa? Jawabnya adalah orang-orang yang bersama dengan Harun dan Musa alaihissalam. Kalau kita tanya kepada Nasara, siapa orang paling baik di antara mereka? Jawabannya ya Hawari. Hawari itu sahabat-sahabatnya sahabatnya Isa alaihissalam, yang selalu bersama Nabi Isa alaihissalam dan menolong. Tetapi kalau ditanyakan kepada Rafidhah sama orang-orang Syiah yang sesat, yang gak karu-karuan ini, siapa orang yang paling celah di antara mereka? Siapa orang yang paling celah di antara kalian? Orang yang paling sial di antara kalian? Orang yang paling bejat di antara kalian? Jawabannya sahabat Nabi. Jawabannya sahabat Nabi. Dituduh sebagai orang yang tidak jujur, dituduh sebagai orang yang jahat, dituduh sebagai orang yang tidak baik, berkemauan buruk, dituduh sebagai orang yang tamak dengan dunia, zalim dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak berbicara di situ ya. Jadi para sahabat Nabi diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah lalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya berubah segalanya, karakternya, cara berpikirnya, urusan hidupnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semangat ibadahnya sampai seperti ini. Terjadi pada mereka ghibtah yang luar biasa. Sekali lagi, meskipun tidak semua personalnya ya, tidak semua personalnya, tetapi secara umum para sahabat ya begitulah adanya. Itu yang kita bicarakan di sini adalah generasi ya. Baik.
Kembali mereka mengatakan dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita, ya Allah, telah berlomba-lomba dan mendahului kami dengan membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat seperti kami, mereka berpuasa seperti puasa kami. Tetapi mereka kemudian bersedekah, sedangkan kami tidak mampu untuk bersedekah. Tidak mampu untuk bersedekah. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami nggak punya kelebihan. Untuk kebutuhan-kebutuhan pokok aja ya seperti ini, mepet-mepet begini ya Rasulullah. Nah, ini keluhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya loh, isyaratnya loh ya. Wallahu alam. Bukan apa-apa. Mereka ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kelebihan harta kepada mereka. Mbok kita juga lah ya Rasulullah, didoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki bagi kita. Lah ini terus terang semua jin dan manusia mesti punya kemauan itu. Sopo sing ra gelem sugih, Pak? Siapa di antara kita yang nggak mau kaya itu siapa? Maunya kita itu apa tuh, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Siapa yang maunya kemudian kepepet hidup? Siapa yang mau? Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak ingin dengan harta, kemudian dia tersibukkan dengan harta tersebut dari ibadah. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Meskipun ya secara fitrah manusiawi ini mereka agak berbeda. Perbedaan ini terjadi karena didikan-didikan aturan syariat yang terjadi pada diri mereka. Bukan apa-apa. Mereka ini bukan orang-orang yang sakit kejiwaannya, bukan, tetapi justru terdidik dengan syariat, yaitu tadi seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mamanya, maupun yang lain seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari perawi hadis ini, ya Allah, itu sampai wafat sendiri tinggalnya di tempat yang agak berjarak dari kota Madinah. Gara-gara kefahaman beliau dari ilmu-ilmu yang didapati dan diadopsi dari Rasulullah SAW, beliau fahamnya tidak seperti fahamnya sekian banyaknya para sahabat. Tetapi kemudian beliau konsisten dan beliau istiqamah dengan faham itu, tanpa kemudian menyalah-nyalahkan ngalor ngidul, dan sahabat yang lain pun juga kemudian tidak gontok-gontokan dengan beliau. Tapi karena beliau berfaham dengan fahaman yang sedikit sedikit banyak berbeda, maka Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu ardahu meminta beliau agar tinggal di daerah yang agak jauh dari Madinah namanya Rabadah. Gara-gara beliau itu berfatwa dengan pendapatnya, yang pendapatnya beliau itu tidak sama dengan pendapatnya jumhur kebanyakan sahabat Nabi. Apa pendapatnya beliau itu? Setiap muslim yang diberi rizki oleh Allah dari rizki-rizki dunia hanya boleh memakan dari rizki itu yang cukup untuk satu harinya. Bayangkan Pak, bekerja sehari dapat 1 juta, maka hendaknya dimakan dari 1 juta itu yang cukup untuk dirinya dan siapa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dan tidak boleh berlebih-lebihan. Mentang-mentang 1 juta kemudian beli semaunya, semua dibeli oleh dia. Nasi yang yang itu semuanya diborongi. Mumpung dapat 1 juta hari ini. Enggak. Dia hanya boleh memakan apa yang cukup untuk kebutuhan pribadinya dan dirinya, sehingga dirinya tidak terbunuh karena tidak mati karena kelaparan. Begitu juga dengan keluarganya. Terus kalau ada keperluan-keperluan rumah tangga dan lain sebagainya, silahkan dari keuangan yang ada atau dari harta yang ada itu untuk Anda beli secukupnya. Setelah itu sisanya, itu kira-kira loh, kalau sekarang ya kita dapat 1 hari di zaman satu hari 1 juta di zaman ini. Keseharian kita itu butuhnya berapa? 1 hari 1 juta ya sudah cukup gede, bahkan sangat gede. Tapi seharinya kita itu loh butuh berapa untuk makan 3 kali itu ya,
sama untuk ngopi, sama untuk ngeteh dan lain sebagainya tadi. Berapa sih paling-paling? Kita katakan istrinya 4, anaknya masing-masing dari istrinya itu ada 20. Jadi total berapa? Ya silahkan dihitung. Kok tanya saya? Katakan namanya jumlahnya sekian banyaknya orangnya, di bawah tanggung jawabnya dia. Mau makan apa? Mau makan apa? Setiap hari kalau mau makan di restoran Padang bisa kolesterol dia? Nggak bisa. Ya sekali-sekali harus makan nasi pincuk, ya kan? Katakan pertengahannya itu makan satu orang 30.000 lah satu harinya. Lah kali sekian banyak itu berapa? Akan terakhir timbul cuman habis dalam satu hari 100.000 atau 200.000. Sisanya 800.000 itu menurut fahamnya Abu Dzar Al-Ghifari tidak halal disimpan masuk kantong, apalagi rekening. Apalagi rekening tidak halal untuk dimasukkan ke situ blas. Lalu untuk apa? Sedekah, hak beri ke sana, beri ke sini, fakir, miskin, yatim, mujahid, terus apa lagi? Pembangunan masjid, pembangunan sarana belajar, sarana kesehatan, ini itu, pokoknya siapa yang butuh berikan kepada mereka, berikan. Itu fahamnya beliau. Akibatnya meninggal dunia di Robadah, hanya ada waktu itu di rumahnya istrinya plus satu orang budak wanita kalau nggak salah saya yang membantu beliau. Rumahnya nggak ada isinya. Isinya cuman apa namanya itu tikar untuk tidur satu, ya, atau tikar yang agak tebal ada isinya. Itu bukan spring bed, ya. Tikar untuk tidur sama alat makan itu seperti kobokan itu loh Pak, seperti apa? Ya seperti kobokan. Sama beberapa yang lain, dah sama alat perang, udah kendaraan satu. Wafat terpencil dari Madinah gara-gara faham ini yang didapati oleh beliau dari baginda Nabi Muhammad SAW. Akibatnya hidupnya bersahaja. Tetapi ketika hidup bersahaja, waktunya jadi banyak luang, kesempatannya jadi banyak, pikirannya jadi bisa fokus dalam praktek beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pecah ke sana dan tidak pecah ke sini. Maka siapa yang siap untuk berbuat seperti beliau, monggo. Bapak-bapak kesenyum. Mesem. Ya, silahkan kalau mampu untuk berbuat seperti beliau, monggo. Silahkan. Mau berfatwa kalau sekarang dengan fatwanya Abu Dzar Al-Ghifari, monggo juga nggak ada masalah kok. Negaranya demokrasi kok. Ya. Silahkan mau berfatwa, asalkan Anda orang yang berhak untuk berfatwa. Ya. Ini karena dasar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dasar firman Allah Subhanahu Wa Taala yang difahami oleh Abu Dzar diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, sampai akhir ayat tersebut. Siapa yang mengumpulkan harta emas perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, secara umum ayatnya ya, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggang dengan harta-harta tersebut. Dari arah depannya, dari arah sampingnya akan dibakar dan disetrika oleh Allah dengan harta-harta yang disimpan olehnya tersebut. Lah faham seperti ini tidak difahami oleh jumhur sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu hidup bersama orang-orang yang mereka punya simpanan harta tetapi nggak dicela oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Dzar memahami ini dari Rasulullah SAW. Tidak sama dengan kefahaman sahabat. Orang gontok-gontokan itu Pak, nggak saling bid'ah-bid'ahkan, nggak saling kafir-kafirkan, nggak saling salah-salahan. Udah, yang penting kamu fahamnya seperti itu, kamu tetap konsisten dengan itu. Kata Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Muskilahnya kan dulu itu beliau itu berfatwa dengan fahamnya tersebut di Mekah ketika jamaah haji sedang datang kumpul semuanya. Mereka mendatangi Abu Dzar dan menanyakan tentang hal ini. Kata beliau, siapa pokoknya yang menyimpan harta setelah kebutuhan hariannya, maka terancam dengan ayat ini untuk diadab oleh Allah dengan adab tersebut. Loh, padahal dari sahabat sekian banyaknya orang kaya raya, dan bahkan di antara mereka adalah pembesar sahabat
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian mereka terancam dengan ayat ini akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetapi karena beliau konsisten dengan apa yang difahami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau diminta oleh Utsman bin Affan untuk tinggal di Rabbadah. Sudah, kamu silahkan untuk tinggal di sana, silahkan membawa fahammu, nggak apa-apa. Jalankan secara pribadi kamu dan keluarga kamu, nggak masalah di sana. Sedangkan kalau kumpul bersama orang, mohon untuk tidak berfatwa dengan fatwa tersebut kecuali dengan menerangkan keterangan yang jelas. Baik, kembali ya. Jadi di antara sahabat Nabi ada memang orang-orang yang seperti ini. Hidupnya juga mepet, keadaannya juga mepet, tidak ada kelapangan rezeki pada mereka, tetapi mereka menerima apa adanya. Dan mereka bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka untuk banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah dan faedah dari takdir kemiskinan. Ya. Jadi kalau siapa di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdir kesulitan ekonomi dan keterbatasan ekonomi, silahkan untuk mengambil hikmah ini. Ya. Seringnya ini mau diakui atau tidak diakui di antara kita, di antara kaum muslimin itu, kalau sudah dilapangkan oleh Allah baginya pintu rizki, tersibukkan dengan dunianya. Ketika tersibukkan dengan dunianya, sudahlah, nggak usah susah-susah. Itu pasti ibadahnya, maksudnya pasti ibadah-ibadah yang lain akan terduakan. Bukan kemudian kita itu menuduh. Enggak, dia dengan kekayaannya bisa berbuat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi kemudian di sana banyak hal-hal yang dahulu sudah menjadi kebiasaan dia akan ditinggalkan olehnya karena kesibukan-kesibukan dunia tersebut. Lah hal ini diwaspadai oleh sebagian sahabat Nabi. Baik, ini kita baru di bagian awal dari pembahasan bagian awal dari hadis ini. Kita belum sampai masuk kepada yang berikutnya karena waktu tidak cukup. Saya kira cukup ini dulu apa yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan wawasan ilmiah syariah bagi kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kemudahan bagi kita untuk kita lebih mampu memperkaya diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah kita kaji bersama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk memberkahi bagi kita usaha kita dan upaya kita dan ilmu-ilmu kita yang telah kita kaji bersama. Majelis ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk membimbing kita untuk kita mampu istiqamah menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala nantinya akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan yang akan bisa mengangkat derajat-derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang terkena cobaan dan ujian dimanapun mereka berada, terkhusus saat ini mereka yang sedang berada di Gaza dari negeri Palestina. Begitu juga yang ada di Sudan, begitu juga yang ada di beberapa daerah yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat atas mereka takdir-takdir yang buruk, mempermudah bagi mereka urusan-urusan mereka. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menjadikan kita bagian dari bagian-bagian yang peduli dan membantu saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang terkena cobaan-cobaan tersebut, baik dengan doa-doa kita, baik dengan upaya apapun yang bisa kita laksanakan dan kita lakukan. Bantuan sekecil apapun yang kita bantukan kepada mereka, insya Allah akan banyak artinya dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh-musuh kita, musuh-musuh mereka baik dari golongan Zionis, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka, dan siapapun yang membantu musuh-musuh tersebut, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan mereka, baik dengan tangan-tangan para mujahidin yang ada di sana maupun kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.